Halo, jumpa lagi bersama Learning by Doing. Kali ini kita akan masuk ke sesi untuk membuat sebuah malware. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba membuat sebuah malware itu dengan ada alasannya ya teman-teman. Jadi kenapa kita perlu belajar bikin malware? Itu yang pertama, ketika kita belajar membuat sebuah malware itu berarti kita nantinya akan mengetahui cara malware dibuat. Nah, nanti ketika kita sudah mengetahui cara malware dibuat ini kan nanti kedepannya kita juga bisa mendeteksi adanya sebuah malware atau membantu mendeteksi adanya malware di perangkat atau device yang kita miliki, entah itu di PC, laptop, ataupun device-device yang lain seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk memproteksi diri kita dari sebuah malware. Nah, kenapa demikian? Karena dengan kita membuat sebuah malware atau mensimulasikan pembuatan malware, jadi kita tahu nih tahapan-tahapan malware ini dibuat, lalu nanti proses pendistribusiannya seperti apa, dan cara untuk memproteksi diri atau memproteksi device kita dari si malware tersebut. Nah, jadi sebenarnya sih ketika kita sakit nih, misalkan pilek atau flu atau batuk seperti itu, karena kan sebelumnya kita misalkan ngapain, misalkan panas-panasan atau hujan-hujanan seperti itu. Nah, ini juga sama, ketika kita ingin mengetahui lebih jauh untuk si malware ini, jadi kita akan mencoba membuat sebuah malware-nya. Nanti kita akan simulasikan dengan menggunakan virtual machine yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, di sini ada proses untuk membuat sebuah malware. Nah, jadi ada 4 proses. Sebenarnya ini udah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, tapi akan saya bahas lagi. Jadi yang pertama, prosesnya itu pembuatan sebuah malware-nya. Nah, biasanya malware author atau si pembuat malware itu dia mempunyai programming language atau bahasa pemrograman untuk dia membuat si malware. Entah itu menggunakan bahasa C, entah itu menggunakan Python, entah itu menggunakan .NET, Java, dan lain sebagainya. Nah, biasanya si pembuat malware ini atau malware author ini dia mempunyai spesifikasi ketika mereka membuat sebuah malware-nya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, tentu teman-teman harus belajar yang namanya bahasa pemrograman ya, minimal nggak harus banyak, tapi minimal satu bahasa pemrograman yang teman-teman minimal tahu lah gitu, basic fundamentalnya. Entah itu bisa menggunakan bahasa C, Python, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan coba untuk membuat malware dengan menggunakan bahasa C ataupun Python ya. Jadi nanti kita akan coba membuatnya. Lalu selanjutnya, proses yang kedua itu distribusi. Nah, setelah kita berhasil membuat sebuah malware dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti itu, kita akan mendistribusikan si malware yang kita buat ini melalui apa gitu. Nah, nanti ketika si malware ini sudah didistribusi, maka malware ini nanti akan kita command and control ya. Jadi kita akan mengontrol jalan atau kerjanya si malware ini yang sudah terinfeksi ke dalam device-device yang berhasil seperti itu. Misalkan entah itu nanti bisa nge-remote, nanti bisa misalkan mengotak-atik sistem, lalu misalkan nanti malware ini bisa mendapatkan atau nge-get administrator kita. Nah, itu langkah-langkah yang barusan saya bilang itu adalah termasuk ke dalam aksi jahat dari si malware autornya gitu. Nah, biasanya command and control ini si author malware ini dia mempunyai sebuah cloud atau server internet di mana dia untuk mengontrol si malware-malwarenya seperti itu. Ya, fungsinya ya untuk nanti melakukan aksi kejahatan seperti itu. Nah, itu adalah proses membuat sebuah malware. Selanjutnya, nah untuk tahapan-tahapan malware
ini ada, jadi ketika kita berbicara untuk membuat sebuah malware, tentunya mempunyai tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file executable atau exe ya. Jadi ini kita akan simulasikan di device Windows. Nah, untuk Linux ataupun macOS ataupun Android, mungkin teman-teman bisa membuatnya sendiri sesuai dengan ekstensi dari sebuah sistem operasinya seperti itu. Nah, ketika kita nanti membuat sebuah file executable atau .exe si malware ini, kita menggunakan tools MSF Venom. Nah, jadi tools MSF Venom ini adalah sebuah tools bawaan dari Kali Linux, di mana salah satunya untuk membuat sebuah malware seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah malware dengan menggunakan bantuan MSF Venom, sebenarnya MSF Venom itu adalah salah satu tools ya, yang memang untuk basic atau untuk tingkat pemula gitu. Jadi ada beberapa tools yang memang sebenarnya ilegal ya untuk dipraktekkan. Jadi saya menggunakan tools ini karena memang legal seperti itu. Nah, setelah kita membuat sebuah malware dengan menggunakan bantuan tools MSF Venom, kita akan mencoba mendistribusikan malware yang sudah kita buat. Nah, jadi ada beberapa cara untuk melakukan distribusi malware, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya mekanisme atau teknik fake web ya, atau web bohongan seperti itu. Nah, biasanya si author malware atau si hacker ini dia memanfaatkan fake web ini untuk semisal membuat sebuah halaman login dari web seperti itu. Nah, lalu misalkan membuat halaman registrasi atau yang lainnya, supaya nanti ketika si target ini login dengan menggunakan misalkan membuat fake login Facebook misalkan seperti itu. Nah, nanti si target ini kan login nih. Nah, berarti kan username dan passwordnya itu sudah didapatkan oleh si malware autornya seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada application installer. Nah, ini yang saat ini booming ya. Jadi application installer itu kayak misalkan .apk seperti itu. Biasanya kan suka ada undangan .apk, terus tilang.apk. Nah, ketika kita buka, nah ya udah, malware itu akan mendistribusikan ke device-device yang memang si targetnya itu ngeklik si APK-nya seperti itu. Nah, biasanya ini di Android ya, di Android. Nah, cuman untuk sebenarnya kalau untuk iOS atau untuk pengguna, misalkan pengguna device iPhone misalkan seperti itu tingkat keamanannya udah benar-benar lumayan bagus gitu. Jadi dia itu tidak menerima aplikasi di luar di luar App Store-nya seperti itu. Tapi kan kalau Android itu bisa ya, ketika kita download aplikasi yang memang di luar Play Store itu masih bisa diinstal. Nah, kalau misalkan iOS itu setahu saya sih nggak bisa gitu. Bahkan ketika memang ada yang ngirim file yang dicurigai adalah sebuah malware, si iOS ini dia akan ngeblok dan ngasih notifikasi bahwa file ini ada teridentifikasi malware seperti itu. Lalu yang ketiga ada file. Nah, ini juga sama ya, file PDF ataupun yang lainnya. Ini juga hati-hati ya teman-teman, ketika memang ada, biasanya kan kalau di grup atau di grup keluarga atau WhatsApp seperti itu, suka ada yang ngirim-ngirim PDF, dan ketika kita buka PDF-nya, nah udah, malware ini otomatis akan menyebar seperti itu ke device atau perangkat kita. Makanya harus hati-hati ketika membuka sebuah file-file tertentu seperti itu. Nah, itu tahapan distribusi dari si malware. Selanjutnya kita akan mencoba mendistribusikannya itu dengan menggunakan teknik fake web ya, atau web palsu. Nah, caranya di Kali Linux itu membuat web palsu itu sangat gampang ya. Jadi karena Kali Linux itu mempunyai sudah terinstall
fitur Apache Web Server. Jadi kita tinggal jalanin Apache Web Servernya itu di Kali Linux untuk membuat web palsu. Nah, yang bertujuan itu untuk mentransfer dan mendistribusikan file executable atau exe si malware itu sendiri. Nah, jadi gambarannya kita akan membuat sebuah web palsu di dalam sebuah Kali Linux yang nantinya si web ini tuh isinya adalah malware seperti itu, yang nantinya kalau misalkan ada target yang ngebuka web itu maka akan terinfeksi. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya setelah kita berhasil mendistribusikan, kita juga akan mencoba untuk command dan control atau command and control. Ini bertujuan untuk mengatur komputer si korban dari internet. Nah, biasanya si author malware ini menggunakan cloud ya. Nah, jadi untuk mengatur korban dari internet dengan menggunakan tools Metasploit. Nah, ini juga adalah salah satu tools yang disediakan oleh Kali Linux, yaitu tools Metasploit, di mana si Metasploit ini bisa memonitoring pergerakan dari malware itu sendiri. Bahkan nanti si malware ini bisa diperintah oleh si pembuat malwarenya atau malware autornya. Misalkan pengen screenshot, pengen masuk ke program ini gitu. Jadi tergantung dari si pembuatnya. Lalu yang terakhir adalah aksi jahat malware. Nah, jadi setelah si author malware itu sudah bisa command and control terhadap device target yang sudah terinfeksi malware, itu si autornya dapat melakukan aksi jahat. Nah, jadi melakukan aksi jahat ini contohnya melakukan aktivitas pada komputer target. Misalkan dia bisa screenshot seperti yang tadi ya, bisa screenshot, bisa membuka file, mengcopy file, menghapus file, menambahkan file seperti itu, dan bisa mengenkripsi file-file yang ada di dalam komputer target untuk kedepannya seperti itu. Nah, jadi itu tahapan-tahapan untuk kita bisa membuat sebuah malware. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi setelah video ini kita akan coba langsung mensimulasikan bagaimana caranya membuat malware dengan menggunakan MSF Venom, dan bagaimana caranya kita mendistribusikan dengan menggunakan web palsu yang telah kita buat di Apache Web Server, dan command and control atau memonitoring si malware ini ketika memang sudah terinfeksi ke dalam device target itu sendiri. Oke, jadi itu aja materi atau video kali ini. See you next time and thank you.